Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita belajar mencari Tuhan, karena kita tahu hidup kita dari Tuhan, saudara. Iya kan, Tuhan yang pelihara hidup kita. Kita percaya hari-hari hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh apa kata orang. Karena itu penting untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita buat, kita memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah merasa diberkati melalui program ini. Sekarang saya ajak, ayo jadi berkat, ya kan? Bagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kerabat, keluarga kita melalui akun-akun media sosial kita, sehingga berkat Tuhan boleh sampai kepada mereka juga dikuatkan, mereka juga diberkati, mereka juga mendapatkan pengharapan pada akhirnya dalam mereka merenungkan firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Karena itu, pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus tolong kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami renungkan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Rasul Paulus bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kita menikmati damai sejahtera Tuhan, ya kan? Kenapa Tuhan mau? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Ya kan, Yesus mati untuk memperdamaikan saudara saya kepada Yesus, kepada Allah. Sehingga akhirnya yang Tuhan mau, apapun yang kita hadapi, badai hidup sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun, yang Tuhan mau kita mengalami kedamaian, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita mengalami kedamaian, dampaknya itu ada di hati dan pikiran kita. Ya kan? Makanya tadi Rasul Paulus bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, akan memelihara pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tahu pikiran dan hati kita pusat peperangan. Orang gak bisa menjaga hatinya akan gampang nyimpen kecewa, akan gampang nyimpen kepahitan. Tidak ada lagi damai di hatinya. Orang yang tidak memiliki damai dalam pikirannya, maka pikirannya hanya pikiran yang menakutkan, kekhawatiran, bahkan tidak sedikit nanti ujung-ujungnya pikirannya jadi pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau agar damainya Tuhan itu memerintah, itu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita adalah pembawa damai. Bagaimana kita bisa membawa damai kalau hati dan pikiran kita tidak dipenuhi dengan kedamaian? Ya kan, makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berarti ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah umat tebusan Tuhan, kita diangkat status kita dari budak menjadi anak, berarti kita menyadari bahwa kita harus membawa damai. Bagaimana kita bisa membawa damai kalau damainya Allah tidak ada dalam hidup kita? Yang ada cuman kekecewaan, yang ada cuman sakit hati, yang ada cuman kepahitan, yang ada cuman luka hati. Sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus mau hidup kita bawa damai. Iya kan? Yesus mau dalam hati kita ada damai, dalam pikiran kita ada damai. Sehingga akhirnya apapun juga yang kita lakukan semua berdasarkan dari dalam. Ya kan, Yesus kan bilang kan saudara, bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Yang jahat itu semua berasal daripada hati. Kenapa? Karena kalau hati kita tidak ada damainya Tuhan, maka hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan dendaman, penuh dengan kebencian. Tidak sedikit rumah tangga hancur karena nyimpan kekecewaan. Iya kan? Nyimpen kepahitan. Orang tua sama anak, suami sama istri, istri sama suami, mertua dengan menantu.
kecewa gitu loh. Dan itu dipendam dalam hati. Sehingga akhirnya kenapa ada banyak orang tinggal dalam kepahitan, tinggal dalam kekecewaan, karena gak ada damai. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang mesti kita ngerti. Itu sebabnya saya berdoa agar setiap kita memiliki damai Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki damai Kristus? Yang pertama, tinggal dalam firman-Nya. Itu jelas. Itu jelas dan itu mutlak. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman Kristus itu harus tinggal dalam hati kita. Firman itu harus tinggal dalam hati kita. Sehingga ketika Yesus tinggal dalam hati dan hidup kita, maka kita dipenuhi dengan kedamaian. Kita nggak akan pernah bisa membawa damai. Kita nggak akan pernah bisa memberikan damai kalau kita tidak pernah memiliki apa yang disebut dengan kedamaian. Iya kan? Nah, akhirnya kita mengerti bagaimana caranya kita bisa membawa damai. Kita mesti memiliki damai dulu. Bagaimana kita bisa memiliki damai? Tinggal dalam firman. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki damai? Belajar untuk selalu menyembah Tuhan. Alkitab jelas katakan Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dengan kata lain, ketika Tuhan ada dalam puji-pujian hati dan hidup kita, maka Tuhan mengaruniakan kedamaian, Tuhan mengaruniakan ketenangan. Betul, badai masih ada. Betul, ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan hidup saudara dan saya. Tapi ketika damai dari sorga itu turun, wow, yang ada hanya ketenangan. Kita nggak peduli orang mau ngomong apa sama kita, saudara. Kita nggak peduli apa yang orang lakukan sama kita. Kalau kita punya damai, kita akan bisa mengampuni orang itu. Amin. Kalau kita punya damai, kita akan bisa mengampuni orang yang menyakiti kita kok. Kenapa ada orang susah sekali mengampuni? Kenapa ada orang susah sekali melepaskan pengampunan? Karena nggak punya damai. Nggak memiliki damai. Nah, bagaimana kita memiliki damai? Dengan merenungkan firman. Firman adalah Allah sendiri. Bagaimana kita memiliki damai? Ketika kita belajar untuk selalu memuji menyembah Tuhan dimanapun. Saudara lagi berkendaraan, putar lagu pujian penyembahan, saudara bisa memuji menyembah Tuhan. Kau akan rasakan nikmatnya kedamaian, berhadirat Tuhan ada. Iya kan? Engkau adalah ibu rumah tangga, engkau lagi masak di dapur, engkau sambil putar lagu pujian penyembahan, engkau menikmati, potong bawang pun sambil menikmati, saudara. Potong ikan ya kan sambil menikmati. Kenapa? Karena menikmati damai. Menikmati hadirat Tuhan. Nah, hari ini biarlah kita mengerti. Ya, Tuhan memiliki kerinduan buat setiap kita adalah dimanapun kita tempatkan Tuhan jadi pembawa damai. Kita nggak akan pernah bisa menjadi pembawa damai kalau kita nggak punya terlebih dahulu damai itu. Karena itu milikilah damai sejahtera Allah yang pada akhirnya ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Karena ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kedamaian Tuhan, maka kita bisa dengan mudahnya mengimpartasikan itu, membawa kedamaian itu dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, sehingga kita menjadi pembawa-pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami merasa kehilangan damai di hati kami. Ampuni kami kalau ada pergumulan, ada masalah, dan damai itu hilang di hati kami. Karena sebenarnya damai itu tidak bisa hilang, karena damai itu adalah Kristus itu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kedamaian di hati kami, menenangkan hati dan hidup pikiran kami. Sehingga pada akhirnya apapun yang kami hadapi, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan ketenangan, kemenangan dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap hari. Tuhan jamah agar mereka memiliki damai di hati, damai di pikiran. Hati mereka dikuasai oleh kedamaian Tuhan. Pikiran mereka dikuasai oleh kedamaian. Sehingga tidak ada lagi kebencian, sakit hati, kedendaman, kecewa dalam hati setiap umat. Bahkan dalam pikiran kami tidak ada lagi kekhawatiran akan apapun, karena kami tahu damai itu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Biarlah kedamaian itu tinggal di hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengimpartasikan kedamaian Kristus yang ada dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita.